Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ucapkan selain daripada ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan begitu banyak nikmatnya diberikan kepada kita semua, sehingga sampai dengan malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita tentang salah satu bagian daripada ilmu dalam Islam yang terdapat pada kitab Fiqh Muyassar, yang alhamdulillah sampai malam ini kita masih berada pada pembahasan tentang kitab Taharah atau bersuci. Kemudian tak lupa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas perjuangan beliau pula kita semua dapat merasakan bagaimana ketika kita melaksanakan begitu banyak kewajiban dan sunnah-sunnah beliau yang mungkin sampai dengan hari ini kita tidak diberikan beban sebagaimana beban yang dirasakan oleh orang-orang terdahulu di kalangan para nabi maupun para sahabat-sahabat, yang mereka begitu berat ujian yang diberikan kepada mereka pada waktu itu untuk bisa membawa agama Islam ini sampai pada hari ini. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, kita masih berada pada pembahasan tentang bab Taharah, yang mana hal ini masih berhubungan dengan bab tentang bersuci, ya. Dan pembahasan pada malam hari ini insyaallah kita sudah masuk pada bab yang ketiga, yaitu tentang buang hajat dan adab-adabnya. InsyaAllah pembahasan pada bab yang ketiga ini akan mengangkat beberapa permasalahan. Yang pertama adalah istinja dan istijmar. Ya, mungkin kita sudah biasa mendengarkan istilah ini, baik kita menggunakan istinja atau dengan istijmar, atau apakah boleh kita menggunakan salah satunya untuk bersuci atau harus dengan kedua-duanya. Ini akan kita bahas pada bagian pertama. Kemudian yang bagian yang kedua adalah bagaimana hukumnya ketika kita menghadap dan membelakangi kiblat saat buang hajat. Ya, ini biasanya kita dapatkan, ya, ada biasanya tempat buang hajat yang menghadap ke arah kiblat. Nah, ini juga akan dibahas pada pembahasan seputar buang hajat dan adab-adabnya. Kemudian pada bagian yang ketiga, hal-hal yang disunahkan untuk dilakukan oleh orang yang masuk ke WC. Ya. Dan ini adalah salah satu kesempurnaan daripada ajaran Islam. Hal-hal yang kecil saja, masalah buang hajat, masuk WC, itu sudah diatur di dalam agama Islam. Kemudian yang bagian yang keempat adalah hal-hal yang haram dilakukan oleh orang yang hendak buang hajat. Ya, ini penting juga untuk kita tahu, ya.
Jadi buang hajat itu bukan hanya sekedar melepaskan beban yang kita bawa, tetapi ada juga adab-adabnya yang harus kita ketahui, dan ada juga hal-hal yang dilarang ketika kita hendak buang hajat, ya. Dan yang pembahasan yang kelima adalah hal-hal yang makruh dilakukan bagi orang-orang yang buang hajat. Insyaallah kesempatan malam hari ini kita akan membahas bagian yang pertama tentang istinja dan istijmar, dan menggunakan salah satunya sebagai ganti yang lain. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya bacakan dulu al-babus tsalits fi qada'il hajati wa adabiha wa fihi iddatu masail, ya. Di sini dijelaskan, ya, bab yang ketiga adalah, ya, permasalahan tentang membuang hajat, ya, wa adabiha, dan adab-adabnya. Dan di sini dijelaskan beberapa, ya, permasalahan atau beberapa persoalan seputar tentang, ya, membuang hajat dan adab-adabnya. Al-mas'alatul ula, ya, permasalahan yang pertama adalah al-istinja wal istijmar wa qiyamu ahaduhuma maqamal akhar. Al-istinja wal istijmar wa qiyamu ahaduhuma maqamal akhar. Bagian yang pertama adalah istinja dan istijmar, dan menggunakan salah satunya sebagai ganti yang lain, ya. Jadi ketika kita bersuci, ya, permasalahan yang terpenting tentang masalah bersuci ini itu adalah yang pertama, ya, tentunya ketika kita hendak melaksanakan sholat, ya, tidak sah sholat kita kalau tidak berwudu terlebih dahulu, ya. Begitupun juga kita berwudu tidak bisa sah atau tidak bisa diterima wudu kita kalau, ya, pada tubuh kita ini masih ada yang namanya, ya, najis, ya, atau juga khobas, hadas. Maka agama Islam telah mengatur ke semua itu. Bagaimana caranya kita menghilangkan atau mengangkat hadas dari tubuh kita, bagaimana caranya kita menghilangkan najis dari tubuh kita, dan juga mengangkat hadas dari tubuh kita, ya. Nah, permasalahan yang pertama adalah masalah istinja dan istijmar. Istinja dulu. Apa itu istinja? Ada yang tahu? Ya, saya kira kita sudah pernah dengar semua. Istinja, ya, membersihkan najis, ya. Ya, saya bacakan di sini al-istinja. Apa pengertian al-istinja? Izalatul kharijum minas sabilaini bil ma, yaitu istinja. Istinja adalah, ya, membersihkan apa yang keluar dari dua jalan dengan air, ya. Jadi garis besar, ya, membersihkan sesuatu yang keluar dari dua jalan dengan air. Maka garis besarnya di sini adalah dengan air, ya. Karena pembahasan kita adalah istinja dengan istijmar, maka istinja dia harus menggunakan air, ya. Kemudian istijmar adalah mashihi bi thahir mubahun mungkin kal hajar wa nahwihi. Jadi istijmar itu adalah mengusap apa yang keluar dari dua jalan tadi, ya. Baik itu dengan batu, ya, ya, atau benda-benda yang lain yang dapat digunakan untuk mensucikan atau membersihkan najis, ya, dari dua jalan tadi. Sekarang kita membicarakan dulu, ya. Jadi pada tubuh kita ini, ya, ada memang tempat keluar, baik itu di depan ataupun di belakang, ya, baik di depan maupun di belakang. Ada dua jalan untuk
keluarnya najis dari tubuh kita. Bisa di depan, bisa di belakang. Ya, misalnya kalau di belakang tentunya adalah tinja, ya, ya, atau kotoran yang keluar dari belakang. Kemudian untuk bagian depan, ya, ada kencing, ya, apalagi madhi, ya, ini masuk dalam najis juga, ya. Kemudian ada juga mani, ya, walaupun para ulama mengatakan bahwa mani itu tidak masuk dalam najis, bukan najis, ya, ya, karena dia yang menjadi ya, yang menjadi cikal bakal, ya, ya, maka dia tidak dianggap sebagai najis kecuali mazi tadi. Begitupun juga untuk wanita, ya, ada haid, ya, kemudian juga ada nifas. Nah, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan tadi, di belakang dan di depan, ya, maka dia tidak bisa, ya, kita kita melaksanakan ibadah kecuali dengan harus membersihkan dulu, ya. Maka cara membersihkannya tadi ada dua. Yang pertama kita sudah sebutkan istinja, ya, dengan air, ya. Kemudian yang kedua adalah istijmar dengan batu atau yang selainnya yang bisa digunakan, dan juga ada memang syarat-syaratnya, ya. Untuk dalam hal istijmar ini, ya, ada memang benda-benda yang harus dan ada yang tidak boleh kita lakukan untuk menghilangkan najis tadi, ya. Contohnya batu. Kita lanjutkan. Wa yujzi'u ahaduhuma 'anil akhar, ya. Dan boleh, ya, dan boleh kita menggunakan salah satunya dari yang lain, ya. Kalau kita mau, ya, ini kan dua, ya, istinja dengan istijmar, boleh salah satunya, ya, boleh beristinja saja atau juga dengan beristijmar, atau bisa menggabungkan kedua-duanya. Li thubuti dzalika 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di sini ada riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana beliau, ya, menggunakan salah satu, ya, cara menghilangkan najis ini, ya, dan juga mencukupkan dari yang lain. Hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala, bahwasanya Nabi pernah masuk sallallahu alaihi wasallam pernah masuk di satu tempat, ya, atau tempat buang hajat, ya, al-khala itu artinya tempat untuk buang hajat tadi. Nabi pernah masuk di situ, ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Anas ini adalah salah satu sahabat Nabi yang juga sebagai pelayannya Nabi, ya. Beliau dibawa oleh ibunya masih kecil kepada Nabi, kemudian Nabi menjadikannya sama dengan seperti anak, ya. Jadi beliaulah yang menjadi khadim atau pelayannya Nabi Muhammad SAW. Jadi wajar ketika itu beliau lebih banyak tahu tentang bagaimana caranya Rasulullah SAW melakukan apapun itu daripada sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk di tempat buang hajat. Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'i. Lalu aku dan seorang anak seusiaku membawa wadah kecil dari kulit yang berisi air, ya. Wa anazatan fayastanji bil ma, ya. Jadi sahabat Anas ini, ya, beliau adalah pelayannya Nabi. Dia datang untuk membawakan Nabi wadah kecil dari kulit yang berisi air, dan bersamanya juga ada seorang anak yang seusia Anas tadi. Kemudian Nabi juga membawa tongkat pendek. Jadi ada tongkat pendek. Di sini disebutkan anazah, ya. Anazah itu tongkat pendek, ya. Saya dengar pembahasannya. Anazah itu tongkat
ya tongkat ya, semacam tongkat pendek. Jadi itu dibawa. Biasanya Rasulullah bawa itu juga, ya. Untuk apa? Nah, ini fungsinya. Fungsinya anazah ketika Rasulullah SAW disebutkan seperti itu. Ketika Rasulullah SAW hendak setelah selesai daripada membersihkan najis, kemudian beliau bersuci dan sholat 2 rakaat, beliau menggunakan tongkat ini sebagai pembatas atau sutrahnya untuk sholat, ya. Jadi seperti itu. Fayastanji bil mai, ya. Lalu beliau beristinja dengan air tersebut. Nah, berarti Rasulullah menggunakan air. Maka dari hadis ini kita memahami bahwa kita boleh menggunakan salah satunya saja dengan kita beristinja menggunakan air, ya. Kemudian satu hadis dari istri beliau, wa an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dhahaba ahadukum ilal ghaid falyastatib bi thalathati ahjarin. Dari istri beliau, ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza dhahaba ahadukum ilal ghaid, apabila salah seorang dari kalian, ya, apabila salah seorang dari kalian pergi ke tempat buang hajat, falyastatib bi thalathati ahjarin, maka hendaknya dia membersihkan diri dengan 3 batu, ya, thalathati ahjarin, 3 batu. Fa innaha tujzi'u anhu, karena ia sudah cukup baginya. Ya, ini tentang istijmar, ya, tentang istijmar. Jadi Rasulullah SAW telah mencontohkan bagaimana beliau beristinja menggunakan air di hadis yang pertama tadi kita sebutkan. Kemudian di hadis kedua dari Aisyah ini beliau menggunakan batu, ya, menggunakan batu. Ya, ini juga salah satu petunjuk bagi kita bagaimana Rasulullah SAW itu menggunakan batu ketika beliau hendak menghilangkan najis, ya, atau bersuci tadi. Dan juga merupakan salah satu syarat daripada kita ketika kita mau beristijmar atau bersuci dengan menggunakan batu, maka yang kita gunakan minimal 3 batu, ya, tidak boleh kurang dari 3 batu. Kalau kita mau menggunakan 3 batu, ini biasanya, ya, sering kita, bagi kita yang mungkin melakukan perjalanan jauh, misalkan dari mana ya? Dari Makassar ke Jakarta. Mungkin kalau di Jakarta masih cukup dekat, ya. Ya, biasanya kita masih bisa tahan. Tapi kalau untuk perjalanan jauh, misalnya berangkat haji ataupun umrah yang perjalanannya sampai dengan 9 jam di pesawat, ya, mau tidak mau kita pasti membutuhkan tempat untuk membuang hajat, ya. Ya. Baik itu kencing, ya, ataupun juga, ya, buang hajat, ya, misalnya, ya, atau buang air besar, ya. Karamakumullah, semoga Allah menjaga kita dari najis dan kotoran-kotoran. Maka kita dapatkan misalnya, ya, atau biasanya kita ini di negara-negara yang bukan mayoritas Islam, ya, itu biasanya kita dapatkan di sana sudah bukan lagi air yang digunakan, ya, di toilet mereka itu, ya, tapi sudah menggunakan tisu. Begitupun juga kalau di pesawat, ya, kalau sudah tidak ada air, biasanya yang ada cuma tisu, ya. Apakah kita bisa gunakan tisu? Insya Allah, ya, bisa, ya. Jadi, ya, benda-benda yang bisa kita gunakan untuk beristijmar, istijmar, ya, ya, membersihkan dari najis itu bisa batu, ya, atau benda-benda lain. Misalkan di sini ada dijelaskan nanti. Ya, kita lanjut dulu. Wal istijmaru yahsulu bil hijarati aw ma yaqumu maqamaha min kulli tahirin mungkin mubah. Dan istijmar itu, ya, bisa dilakukan dengan batu, aw ma yaqumu maqamaha, atau sesuatu yang bisa menggantikan batu itu, benda yang lainnya, min kulli tahir, ya, min kulli tahir, ya, asalkan benda itu suci. Ini syaratnya, ya, bendanya suci, mungkin, dan memungkinkan untuk kita gunakan. Jangan sampai pakai batu tapi batunya tajam,
ada bagian yang tajam, itu justru akan memberikan akibat lagi yang lain. Ya. Mubah, ya boleh, yang bisa digunakan. Ya. Tisu, misalnya tisu, ya itu boleh kita gunakan. Kalau sudah tidak ada air, pakai tisu saja, tidak apa-apa. Atau kayu, ya. Kamanadil, ya ini manadil, tisu disebutkan di sini, tisu. Al-waraqi, kemudian kertas, itu juga bisa kita gunakan. Wal khashabi, dan juga kayu. Wa nahwi dzalik, atau yang selain itu yang bisa kita gunakan, ya. Yang jelas bendanya ini suci, ya. Kemudian bisa digunakan. Jangan sampai kita menggunakan benda yang misalkan makanan, ya, itu tidak boleh, ya. Karena kita lihat barangkali makanannya sudah tidak dimakan atau sudah dibuang, ya. Itu tidak boleh kita gunakan untuk bersuci atau membersihkan najis tadi. Ataupun barangkali kita misalkan melakukan perjalanan, ya, kehabisan air, ya, di tengah jalan sudah tidak ada air, ya. Karena letak rumah juga agak berjauhan, ya. Dan kita tidak bisa mendapatkan air, boleh kita menggunakan benda-benda lain selama benda itu suci, kemudian, ya, memungkinkan untuk kita gunakan dan juga boleh untuk kita gunakan, ya. Sudah disebutkan tadi benda-bendanya. Wala yujzi'u fil istijmari aqall min thalathati mashat, dan tidak boleh, ya, menggunakannya untuk beristijmar. Untuk istijmar ini kurang dari 3 kali. Kurang dari 3 kali, berarti harus 3 kali kalau kita membasuhnya dengan 3 kali basuhan. Kalau kita mau pakai batu, silahkan, asal batunya boleh 3 batu, atau kita dapatkan tidak ada batu yang kecil, ya ini sebenarnya lebih bagus batu kecil. Makanya disebut dengan istijmar. Istijmar itu dari kata istajmara yastajmiru, ya ada istilah jumrah, ya melontar jumrah, ya Aji, kalau yang dianut pakai batu kecil, ya. Jadi yang seperti itu yang kita gunakan. Tapi kalau kita tidak dapatkan batu kecil, yang ada batu besar, maka boleh kita menggunakan batu tadi dengan 1 batu, asalkan berbeda sisinya, ya. Misalkan batunya sebesar meja ini, ya, boleh kita gunakan yang sebelah sini 1 kali, 1. Kemudian yang sebelahnya lagi 2, yang 3, ya. Yang terpenting tidak boleh kurang dari 3, ya. Ya, jadi seperti itu. Ataupun dengan benda-benda yang lain, kayu. Ya, kalau ada kayu boleh kita gunakan dengan syarat 3 kali usapan, ya. Dengan syarat 3 kali usapan. Kalaupun sudah 3 kali kita merasa ini tidak boleh 2 kali, ya. 2 kali tetap tidak. Kalau 3 kali sudah 3 kali, tapi kita merasa masih belum yakin, ini bersih, boleh lebih dari itu, tidak apa-apa, 4 kali. Ya, bahkan dalam pendapat ulama-ulama Syafi'iyah, kalau misalkan 4 kali kita merasa sudah bersih, maka sebaiknya kita ganjilkan, ya, diganjilkan menjadi 5 kali, tambah lagi 1 kali, ya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastajmiru bil hijarati, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika istijmar dengan batu. Fayalhiqu biha ma yumathiluha fil inqa'i. Ya, jadi Nabi pernah beristijmar dengan menggunakan batu. Maka apa yang berfungsi seperti batu tadi, ya, baik benda-benda yang lain ini misalnya dalam hal membersihkan dianggap sama dengan batu, ya, boleh kita gunakan. Li hadithi Salman radhiyallahu anhu, ini ada hadis dari sahabat Salman, nahana ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastanji bil yamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk beristinja dengan tangan kanan, bil yamin, tidak boleh dengan tangan kanan. Wa an nastanji bi aqall min 3 ahjar,
dan tidak boleh juga ya beristinja ya. Maksudnya di sini membersihkan menggunakan batu tadi ya, istijmar bi aqalli min thalathati ahjar, tidak boleh kurang dari 3 batu, tidak boleh kurang dari 3 batu. Wa annastanji bi raji'i ya, dan Rasulullah juga melarang kita untuk beristinja ya atau membersihkan kotoran dengan kotoran yang kering, au izamin, atau tulang ya. Jadi Rasulullah SAW pernah suatu ketika beristinja ya, sudah buang hajat kemudian beristinja dan dia hanya mendapatkan 2 batu ya. Jadi hanya 2 batu yang didapatkan, dan yang ketiganya itu yang tersisa adalah kotoran dari keledai yang sudah mengering dan sudah keras. Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak bisa digunakan ya. Jadi kita tidak boleh beristinja dengan kotoran ya, karena tidak mungkin kita menghilangkan najis dengan yang kotor lagi ya. Jadi harus dengan 3 batu ya. Jadi ini pembahasan kita tentang masalah istinja dan istijmar. Yang penting untuk kita ketahui bahwasanya kita boleh menggunakan benda apapun ya, selama itu sesuai dengan syarat daripada benda tersebut ya. Dengan kata lain, bendanya harus suci. Nah, di sini tadi dijelaskan dalam hadis ini kita juga tidak boleh menggunakan kotoran kering ya tadi, au izamin, atau tulang-tulang. Ya, ini biasanya juga ada itu tulang-tulang yang bekas-bekas ya, yang sudah dimakan kemudian tulangnya dibuang ya. Itu kenapa kita dilarang untuk menggunakannya? Karena dia adalah ya zatu min ikhwanikum. Jadi dia merupakan makanan bagi golongan jin ya. Ya, biasanya ada tulang-tulang yang sudah itu mereka ambil kemudian dia akan datang sendiri dagingnya, tulang-tulang tersebut. Jadi kita tidak boleh menggunakan. Ataupun juga dengan benda-benda lain, misalnya kalau misalkan batu ya, kita sudah menggunakan batu tersebut, maka bagaimana caranya kita setelah menggunakan batu? Tentu kita harus membuang ya batu tersebut, dan juga sebaiknya kita membuang bekas dari benda tersebut ke tempat yang tidak bisa didapatkan orang lagi ya, karena nanti datang orang dia pakai lagi ya. Jadi seperti itu masalah istinja dan istijmar ini. Nah, pertanyaannya mana kira-kira yang lebih afdal untuk kita gunakan? Apakah istinja saja atau istijmar atau kedua-duanya? Maka para ulama kita memberikan penjelasan mana yang lebih afdal. Itu yang pertama adalah tentunya yang lebih afdal itu adalah menggabungkan antara keduanya. Kita beristijmar dulu menggunakan benda baik itu batu dan yang selainnya. Kemudian juga setelah itu kita beristinja menggunakan air ya. Kalaupun tidak, boleh juga atau lebih baik kita menggunakan air. Kenapa? Karena pasti kita yakin dengan kita menggunakan air untuk membersihkan najis tadi pasti lebih bersih ya. Dan kalau kita tidak dapatkan lagi air, baru kita menggunakan yang namanya istijmar atau benda-benda yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Nah, jemaah sekalian, ini pembahasan yang pertama tentang istinja dan istijmar, bagaimana caranya kita bersuci baik menggunakan air dan juga benda-benda yang lain. Permasalahan kedua yang dibahas oleh penulis pada buku kitab ini adalah istiqbalu al-qiblah wa istidbariha hala qada'il hajah ya. Permasalahan menghadap kiblat atau membelakangi ketika kita sedang membuang hajat ya. La yajuzu istiqbalul qiblata wala istidbariha hala qada'il hajah fis sahra'i bila hail. Tidak boleh seseorang menghadap kiblat ataupun membelakanginya ketika dia membuang hajat di satu tempat yang luas ya, fis sahra'i. As-sahra itu tempat yang luas, maksudnya di luar ya, tidak ada penghalang ya. Misalnya kalau kita yang tinggal di padang pasir ya, ya itu biasanya kan tidak ada pohon-pohon ya. Bila hail, tidak ada pembatas, tanpa pembatas. Jadi
apa namanya, kita buang hajat di tengah-tengah yang tidak ada pembatasnya, maka itu tidak boleh, ya. Ya, tidak boleh dilakukan di tempat seperti itu, ya. Dan juga kita tidak boleh menghadap kiblat ataupun membelakanginya, ya. Li hadithi Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza ataitum al-ghaid fala tastaqbilul qiblah." Kalau kalian hendak, ya, membuang hajat, fala tastaqbilul qiblata, maka janganlah kalian menghadap kiblat, wala tastadbiruha, dan jangan membelakanginya, walakin syarriqu au gharribu, akan tetapi syarriqu masyrik, timur, ya. Akan tetapi, jadi yang dimaksud sini walakin syarriqu itu adalah akan tetapi hendaknya kalian menghadap ke timur, au gharribu, atau menghadap ke barat, ya. Kiblat kita ke mana ya? Ke barat, ya. Barat, ya. Iya. Jadi di hadis ini yang dijelaskan di sini adalah kita tidak boleh, ya, buang hajat menghadap ke timur. Ya, karena posisi Rasulullah SAW pada waktu itu berada di mana? Di Madinah, ya. Ya, kalau kita lihat di peta itu, Madinah di atas, kemudian Mekah di bawah, Madinah di utara, Mekah di selatan, begitu tak? Ya. Walakin syarriku au gharribu, akan tetapi hendaknya menghadap ke timur ataupun ke barat, karena posisi Mekah di selatan, ya, posisi Mekah atau Ka'bah di selatan, maka tidak boleh menghadap ke selatan, ya, karena posisinya kalau dia menghadap ke selatan berarti dia membelakangi atau menghadap toh, ya, karena di Madinah di utara, Ka'bah, Mekah di selatan. Kalau dia menghadap ke selatan berarti dia menghadap ke kiblat. Nah, atau kalau dia menghadap ke utara berarti dia membelakangi kiblat. Maka di hadis ini disebutkan walakin syarriku, ya, hendaknya dia menghadap ke timur ataupun ke barat. Ya, dari zahir hadis ini berarti kalau kita di sini menghadap ke mana? Ya, berarti kita harus ke barat. Ya. Ya, jadi seperti itu. Harusnya kita melihat hadis juga tidak serta-merta, oh ini sudah ada dalilnya harus menghadap ke timur, harus menghadap ke barat. Ya, tidak, ya, tapi sesuai dengan keadaan di mana kita tinggal. Kalau kita tinggal di sini, kiblat kita ke barat, maka harusnya kita menghadap ke selatan atau ke utara, ya, biar tidak menghadap ataupun membelakangi kiblat. Qala Abu Ayyub faqadimna Syam. Ya, Abu Ayyub kemudian, ya, sahabat tadi yang meriwayatkan hadis ini mengatakan qala Abu Ayyub faqadimna Syam. Ya. Fawajadna marahidu qad buniyat nahwal ka'bati fananharifu anha. Ya, kemudian kami faqadimna asyam, ya, di sini. Kami menuju Syam, ya, di sini. Fawajadna marahid. Kemudian kami mendapatkan tempat buang hajat, marahid, tempat buang hajat atau WC mereka orang-orang di Syam itu, qad buniyat nahwal Ka'bah. Mereka membangun tempat buang hajatnya itu menghadap ke arah Ka'bah, ya, nahwal Ka'bah, mengarah ke Ka'bah. Fananharifa anha, maka kami menghadapkan atau memposisikan diri kami, mengalihkannya supaya tidak menghadap Ka'bah. Jadi didapatkan pada waktu itu tempat buang hajat yang ada di negeri Syam pada waktu itu kebanyakan menghadap ke arah Ka'bah. Maka sahabat ini mengatakan ketika mereka melihat itu hendak membuang hajat, maka mereka mengarahkan badan mereka, ya, ketika membuang hajat itu ke arah yang lain, ya. Maksudnya bukan yang ke arah Ka'bah tadi, memposisikan diri mereka.
Ya, olehnya itu permasalahan menghadap ataupun membelakangi kiblat, ya, di sini dijelaskan amma in kana fi bunyan aw kana bainahu wa bainal kiblati syai'un yasturuhu fala ba'sa bihi. Jika berada dalam suatu bangunan, ya ini dijelaskan, jika berada dalam suatu bangunan, jadi kalau tempat buang hajatnya itu berada dalam suatu tempat, ya, atau di dalam sebuah bangunan, au kana bainahu wa bainal qibla syai'in yasturuhu, atau di antaranya ketika dia buang hajat itu ada sesuatu yang menutupi atau menghalanginya, yasturuhu fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Jadi kalau keadaan kita sekarang, ya, rata-rata tidak seperti dulu. Kalau dulu kan masih jarang orang punya WC atau toilet, ya, sekarang bahkan di tempat-tempat umum sudah ada toilet umum yang bisa kita gunakan. Maka dijelaskan oleh penulis buku ini, jika tempat buang hajatnya berada di suatu tempat yang dibangun, ya, maka tidak mengapa untuk menghadap atau membelakangi kiblat kalau memang posisinya seperti itu. Dan ini yang dipilih oleh penulis buku ini, li hadithi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi mustaqbil Syam mustadbiral Ka'bah. Jadi sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, suatu ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang yabulu, buang air kecil, ya, fi baitihi, di rumahnya. Dia lihat, ya, mungkin dia intip, ya. Ini sahabat Ibnu Umar, dia adalah ipar dari Rasulullah. Ya, jadi dia bersaudara dengan Hafsah. Hafsah adalah istri Rasulullah SAW, dan saudaranya adalah Ibnu Umar tadi, sama-sama anaknya Umar, salah satu istri Rasulullah. Dia melihat, ya, Ibnu Umar melihat bahwa Rasulullah SAW suatu ketika yabulu fi baitihi mustaqbil Syam. Ya, beliau suatu ketika kencing di rumahnya, di salah satu rumahnya, mustaqbil Syam, menghadap ke arah Syam, mustadbirul Ka'bah, atau membelakangi Ka'bah, ya. Jadi ini di posisinya di dalam rumah, ya. Jadi dilihat Rasulullah suatu ketika pernah buang air kecil, membelakangi menghadap ke Syam. Menghadap Syam, Syamnya di utara, karena di Madinah di utara Syam, di selatan Ka'bah. Beliau menghadap ke Syam, ke utara, berarti dia membelakangi Ka'bah. Itu dilihat oleh sahabat Ibnu Umar ini. Wali hadithi Marwan al-Asghar qala anakha Ibnu Umar ba'irahu mustaqbilal qiblah. Hadis dari Marwan al-Asghar qala, beliau berkata, anakha Ibnu Umar ba'irahu mustaqbilal qiblah. Ya, suatu ketika Ibnu Umar ini menambatkan, anakha Ibnu Umar ba'irahu, menambatkan keledainya, ba'irah, mustaqbilal qiblah, thumma jalasa yabulu ilaihi. Coba saya carikan dulu. Ya, bahwa dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Ibnu Umar mendapatkan kendaraan untanya menghadap kiblat, kemudian dia duduk kencing menghadap ke arahnya. Ya, jadi Ibnu Umar pada waktu itu menambatkan untanya menghadap kiblat, kemudian dia duduk kencing menghadap ke arahnya, berarti menghadap ke arah kiblat. Maka aku bertanya, faqultu Aba Abdurrahman alaysa qad nuhiya an hadza? Qala bala innaha nuhiya an hadza fil fadha. Ditanya, ya Abu Abdurrahman, bukankah ini telah dilarang? Kemudian dijawab, iya benar, akan tetapi yang dilarang dari hal tersebut adalah bila dilakukan di tempat terbuka.
sehingga bila antara dirimu dengan kiblat terdapat sesuatu yang menutupimu, maka tidak mengapa. Ya, dari beberapa hadis yang dikemukakan di sini, maka berarti tidak mengapa kita menghadap ataupun membelakangi, dengan syarat itu dilakukan di dalam toilet ya, kalau ada bangunannya. Adapun yang dilarang di situ adalah ketika kita berada di tempat yang tidak ada sama sekali penghalang ya, tidak ada penghalangnya, atau barangkali kalau ada pohon tidak apa-apa, misalnya ada pohon, yang jelas ada penghalang antara kita menghadap Ka'bah ya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh penulis kitab ini. Dan sebenarnya ada juga beberapa pendapat tentang masalah ini, apakah boleh menghadap kiblat ataupun tidak ya. Dan para ulama kita ada beberapa yang berpendapat bahwasanya sebaiknya untuk tidak menghadap kiblat ya. Dan hadis yang dikemukakan tadi bahwasanya kita hanya boleh menghadap kiblat, atau kita bisa menghadap kiblat ya, dengan syarat ada di dalam itu, di dalam bangunan toilet, dalam bangunan toilet. Dan di hadis yang awalnya tadi saya sebutkan bahwasanya dia hanya bisa dilakukan ketika berada di tidak bisa dilakukan di tanah, dia tidak bisa dilakukan kecuali berada di tanah yang tidak ada pembatasnya, di tengah lapangan misalnya, tidak ada sama sekali benda yang menghalangi itu, maka hal itu dianggap sebuah persyaratan umum. Maksudnya kalau kita bisa tidak bisa ya, tidak bisa menghadap kiblat misalnya di tanah lapang yang tidak ada penghalang, maka hal itu juga berarti bukan hanya di tempat itu ya, ini dianggap dalil umum ya. Jadi kalau saja di situ tidak bisa, maka di tempat yang tertutup pun juga tidak boleh ya, tidak boleh ya. Tetapi dari penulis buku ini ya, tetap berpendapat bahwasanya boleh saja kita menghadap ataupun membelakangi kiblat selama itu di tempat yang tertutup. Wallahu taala a'lam. Dan sebaiknya juga untuk lebih kita berhati-hati, maka sebaiknya kita menghindari untuk menghadap ataupun membelakangi kiblat walaupun itu berada di tempat umum. Baik, ini mungkin beberapa yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Masih ada 3 permasalahan lagi tentang permasalahan buang hajat dan adab-adabnya. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah datangnya dari diri kami pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.